Ekonomi Indonesia ini 50% ada di Jawa, 21% di Sumatera. Sementara bicara potensi, juga bicara sumbangan terhadap perekonomian, daerah timur itu cukup besar. Tapi kualitas pembangunan di sana tertinggal, ya. Seolah-olah dimanfaatkannya sebagai tempat mengeksploitasi kekayaan alam. Sebetulnya ini penting untuk memudahkan menata kota Jakarta dan Jabodetabek. Jakarta ini tidak mungkin ditata kalau tekanan terhadap kota ini dari kepadatan penduduk nggak berkurang, tidak ditahan. Nah, kalau laju pertumbuhan penduduk di Bodetabek terus seperti sekarang, di mana angka pertumbuhannya sekitar 4% per tahun, jauh sekali di atas angka pertumbuhan penduduk nasional yang cuma 1,2%, maka Jakarta akan kerepotan terus mengimbangi kebutuhan penduduk. Karena yang dilayani oleh Jakarta bukan hanya penduduk Jakarta saja, tapi yang dilayani adalah penduduk Bodetabek atau Jabodetabek. Sulit bagi Jakarta menyediakan prasarana-sarana yang cukup untuk melayani publik. Apakah itu di bidang transportasi, soal sampah, soal lingkungan, kebutuhan lahan hijau, dan lahan pemakaman. Sehingga saat ini rata-rata kerangka jenazah di dalam makam di DKI itu sudah hampir 3 per lubang makam, per 1 petak makam. Untuk permintaan lahan pemakaman nggak lama lagi udah habis sudah. Pulau Jawa sendiri secara keseluruhan juga perlu dijaga, dipulihkan keseimbangan ekosistemnya, di mana penduduk nasional ini di Pulau Jawa juga sekitar 58% dari total penduduk Indonesia. Sementara luas wilayah daratan Pulau Jawa kurang dari 7% dari total daratan Indonesia. Bayangkan kepadatan penduduk di Pulau Jawa dan bayangkan ke depan. Nah, kemacetan itu bukan lagi kemacetan di Jakarta, bukan lagi di Jabodetabek. Seluruh wilayah di Jawa itu sudah langganan kemacetan. Bencana-bencana karena gangguan ekosistem, yaitu banjir dan longsor, itu juga sudah rutin dan frekuensinya meningkat dari tahun ke tahun. Kenapa? Ya karena tekanan penduduk. Maka kalau kita ingin menyehatkan Pulau Jawa, membangun pusat kehidupan baru di luar Jawa itu penting sekali. Memindahkan magnet penarik pergerakan modal dan manusia, barang. Maka fungsi dari IKN atau ibu kota yang baru adalah untuk memecah magnet yang selama ini ada hanya di Jakarta. Memindahkan ibu kota ke IKN menjadi IKN di Kalimantan ini bukan untuk memindahkan masalah kalau kita lihat dari konsepnya, ya. Nah, konsep yang sudah disiapkan, yang sudah dipublikasi itu jelas yang akan dibangun adalah kota modern, kota ramah terhadap lingkungan, ya, kota yang berkelanjutan, ya. Jadi kita mendapat peluang untuk membenahi, menata kota Jakarta, Jabodetabek, Pulau Jawa. Nah, di tempat yang baru, ya di kota baru yang akan jadi ibu kota negara, itu konsep kotanya adalah konsep kota ramah lingkungan, kota yang hijau, kota yang hemat energi, ya, kota yang minim polusi nantinya.
Nah, sekarang kenapa pilihannya jatuh di Penajam Pasir Utara dan ke Kutai Kartanegara ya, atau bagian dari dua kabupaten itu ya. Saya yakin ini sudah hasil dari kajian dari berbagai aspek ya. Pertama soal lokasinya ya relatif di tengah-tengah Indonesia ya. Yang kedua karena memang disitulah tersedia lahan milik negara yang luas dan lahan yang relatif kosong. Kerancangan kota bisa jadi bagus, sangat canggih, modern, arsitekturnya dan segala macam. Tetapi kalau lahan tempat membangun kota itu adalah lahan yang bermasalah, ya penduduknya sudah banyak, kemudian lahan itu sebagian besar milik masyarakat, itu akan repot. Dan angka kepadatan penduduknya sangat kecil, ya. 40 orang per kilometer persegi. Ya. Kalau di Jakarta kan 17.000 per kilometer persegi, Bandung 16.000 per kilometer persegi. Ya. Nah ini cuma 40 orang per meter persegi. Itu artinya apa? Tempat ini sangat mudah ditata dan tidak mungkin akan ada penggusuran atau pengusiran orang keluar dari tempat tinggal sekarang, itu nggak mungkin ya. Justru mereka yang menjadi penduduk sudah lama di daerah ini akan mendapat kesempatan untuk perbaikan lingkungan mereka. Sebagai tantangan, iya. Dimanapun kita membangun pasti ada tantangan, termasuk tantangan bagaimana melestarikan budaya setempat, ya, adat istiadat setempat, ya. Menurut saya itu tidak ada masalah ya. Produk-produk kebudayaan itu kan ya seni, ya, kemudian arsitektur, ya, sistem sosial, ya. Menurut saya itu tidak akan berbenturan dengan pembangunan kota modern ini ya. Apalagi ya sebetulnya kalau kita bicara secara objektif, wilayah ini bukan wilayah komunitas adat sebetulnya. Nah itu tetap bisa diapresiasi, ya, bisa dijadikan bagian dari identitas kota itu. Ya ada sedikit tantangan politik karena masa pemerintahan Pak Jokowi ini akan berakhir tahun 2024, artinya masa kerjanya tinggal 2,5 tahun lagi ya. Tetapi karena ini adalah keputusan negara, bukan keputusan suatu pemerintahan, ini sudah menjadi tekad sebagai bangsa, tekad kita sebagai negara, ya, bukan keinginan dari suatu rejim pemerintahan. Itu sudah resmi, ya, tekad itu dilembagakan lewat keluarnya Undang-Undang IKN. Ya. Undang-undang itu adalah produk negara yang dimana dibuat oleh pemerintah dan DPR RI atau badan legislatif dan dikonsultasikan dengan DPD RI. Jadi sudah cukup sebagai kebijakan negara, sudah sah. Ya. Maka kalau nanti ya berganti pemerintahan atau dimulai pemerintahan yang baru, mestinya ini akan terus didukung secara berkelanjutan. Tapi juga kalau seandainya ada yang berubah pikiran dari partai-partai tertentu, tentu saja secara moral itu merupakan satu kesalahan, merupakan inkonsistensi, sikap tidak konsisten, ya. Karena mereka lah secara lembaga partai, ya, yang sudah membuat kesepakatan dengan mengeluarkan undang-undang itu. Harapan saya pembangunan Indonesia bergerak ke arah yang lebih maju dan berkualitas, karena ini memberikan peluang memperbaiki kualitas pembangunan wilayah di Jakarta, Jabodetabek, Jawa Barat, dan Pulau Jawa. Kemudian pembangunan ini memang diniatkan untuk membangun kota baru yang berkualitas dan kemudian memberikan efek berantai atau multiplier, ya,
di daerah Kalimantan dan ke kawasan timur gitu ya. Jadi ini harapan sekaligus optimisme ya. Saya melihat IKN ini akan membuat pembangunan selanjutnya atau perkembangan pembangunan Indonesia akan maju dan lebih berkualitas.